Oke, langsung. Kemarin kita udah sempat melakukan analisa untuk IHSG ya. Di hari ini kita langsung review untuk IHSG ini gimana. Ya, kemarin kita sudah setting kalau misalkan IHSG ini potensinya untuk melakukan pengujian ke arah resisi ini ya. Dan untuk hari ini masih sesuai trend plan dan menyentuh untuk moving average uh, 9 ya, mas 9 ya. Itu sudah disentuh dan hari ini sendiri pun juga menunjukkan ada rejection dari IHSG sendiri. Ketika menyentuh MA9 ada sedikit koreksi ya. Kalau misalnya kita zoom in di time frame 2 jam mungkin sama 30 menit sebentar kita cek. Ya, oke. Okay. Oke, untuk sebenarnya ini masih ada gap ya, belum tertutup ya. Udah sini masih ada gap untuk time frame 2 jam. Tapi ini abaikan saja ya, kita masih masih apa eh, belum selesai pergerakan IHSG ini. Jadi untuk IHSG ini saya sebetulnya masih optimis ya, optimis untuk menyentuh garis resist ini akan menjadi resist. Ya, oke, seperti itu. IHSG masih sesuai trend plan ya harapannya ya. Lalu untuk kemarin kita juga analisa untuk MBMA. Sebenarnya untuk MBMA hari ini cukup bagus ya pergerakannya, sangat sesuai dengan trend plan kita kemarin. Ya, oke. Kita kemarin analisa di time frame daily. Nah, kita lihat untuk MBMA ini berjalan sesuai trend plan ya. Hari ini bahkan langsung close sebanyak 15%. Dan buat teman-teman kemarin buat teman-teman yang kemarin beli MBMA di harga opening, ya saya ucapkan congrats seperti itu. Dan mungkin yang uh, belum dapat atau nggak dapat barang, saya sarankan nggak langsung ikut ya, karena ini masih potensi di sini rejection. Jadi 452 potensi untuk rejection seperti itu. Kalau yang sudah dapat barang dan bisa take profit, lebih baik diamankan atau mungkin pasang trailing stop di sekitaran uh, sini. Kalian bisa buat trailing stop di harga 440 seperti itu. Atau mungkin kalau misalkan memang terlalu jauh ya dari stopnya, ya kalian bisa atur sendiri sesuai profil trading kalian seperti itu untuk MPMA. Ya, seperti itu untuk MPMA sudah sesuai dengan trend plan. Kemudian untuk hari ini Toba pun juga sama. Oke, untuk Toba sendiri hari ini masih di area-area sini ya, area pembelian ya. Masih belum signifikan kenaikannya. Untuk Toba sebenarnya saya hapus saja. Untuk Toba kita jelas di time frame 1 jam dulu. Oke, untuk time frame 1 jam Toba ini sendiri eh, sekarang nggak begitu kelihatan ya. Tadi saya cek sepertinya di 30 menit. Nah, untuk Toba di time frame 30 menit sebenarnya cukup menarik ya. Di sini, nah, ini kita perjelas juga. Ini sebenarnya ada uh, divergence ya, walaupun ini sangat kecil banget. Kalau dari RSI ya, dari RSI-nya kecil banget. Bullish-nya kalau misalkan kita memang berpatok ke sini ya sangat berpotensi juga Toba ini menyentuh ke harga 785 sampai 805 seperti itu untuk Toba. Masih kita nilai sesuai trend plan ya, ini masih belum valid seperti itu. Dan bahkan kalau misalkan teman-teman belum punya Toba, ini masih bisa untuk masuk seperti itu. Bahkan kalau misalkan kita lihat sendiri dari pola candle di sini, jadi kita bisa melihat adanya pola double bottom seperti itu. Satu, dua, dari sini. Pola double bottom. Dan ini adalah area neck-nya.
Neckline posisi harga sekarang juga masih di sini 745. Sedangkan untuk volume, nah harga ini menembus neckline dengan volume yang cukup bagus ya di sini ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Nah, volumenya cukup bagus, gitu. Breakout dengan volume yang bagus seperti itu. Jadi dari sini saya sangat merekomendasikan untuk melakukan akumulasi seperti itu. Dan catatan juga di sini ada gap ya, ada gap. Ini nggak menutup kemungkinan kalau gapnya ini akan ditutup terlebih dahulu. Oke, jadi kuncinya kalau misalkan teman-teman mau akumulasi toba, pastikan jangan pernah all in dalam satu harga. Pastikan jangan pernah all in. Oke. Kurang lebih itu untuk toba masih sesuai trade plan. Nah, dan bahkan kalau misalnya kita lihat sendiri, sebenarnya kalau pola seperti ini biasanya akan melakukan kenaikan yang cukup drastis ya sebelum terjadi. Dia akan melakukan sebelum terjadi kenaikan lebih baik kita bisa ikut akumulasi seperti itu. Yang kurang lebih ini untuk toba. Sedangkan untuk Siko dan Medco perminyakan masih belum ada ini ya, masih belum ada pergerakan. Dan bahkan untuk Siko sendiri sebetulnya hampir saja menyentuh, bukan menyentuh ya sebenarnya, bisa dikatakan menembus menembus stop loss. Cuman di harga 109 itu Siko sendiri masih rebound seperti itu, rebound untuk Siko. Tapi kalau misalkan memang menyentuh lebih dari ini ya udah kita abaikan saja. Kecuali kalau memang teman-teman interested untuk tetap memiliki emiten Siko. Sebentar kita cek di time frame 16 menit. Nah, kalau misalnya kita lihat di time frame 16 menit, sebenarnya ini ada indikasi divergence ya, seperti itu ya. Ada divergence. Ini tidak terlalu powerful ya. Tidak terlalu powerful, tapi lumayan lah kalau misalkan cuma sekedar ambil beli jual sebentar ya, oke. Kalau dilihat dia bisa menyentuh harga 115 atau 117 seperti itu. Ini untuk Siko. Sedangkan untuk Medco pun juga sama. Untuk Medco sendiri masih sesuai ini ya, sesuai trade plan ya. Masih di area pembelian, masih belum selesai. Ini lebih bisa buat bingung ya. Ya kurang lebih seperti itu. Untuk Medco juga masih aman, belum breakdown. Jadi untuk resume perdagangan hari ini adalah MPMA sama toba. Untuk MPMA kita udah cuan dan ini sudah mau menyentuh resist, dan semoga saja resist bisa breakout seperti itu. Kalau misalkan resistnya bisa di breakout dengan volume yang tinggi, nggak menutup kemungkinan bahwa harga akan jauh lebih tinggi dari sebelumnya seperti itu. Sedangkan untuk toba pun juga sama, masih di area pembelian. Teman-teman bisa akumulasi dengan catatan atur profil resiko masing-masing dan pastikan bahwa keputusan beli maupun jual itu ada di tangan kalian seperti itu. Jadi apa yang dipakai di sini hanyalah analisa dari saya pribadi. Ini bukan untuk ajakan jual atau beli, melainkan untuk membantu teman-teman untuk mengambil keputusan dalam perdagangan seperti itu. Oke, sekian untuk kali ini. Terima kasih.